Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak Iwan. Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Ya, selesai. Sebelum kita belajar, seperti biasa nih, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri. Tolong Hesti, silakan maju ke depan untuk menjadi dirjen. Hesti dulu. Hesti terus, Pak. Gantian. Ya, Pak. Nanti gantian ya, Ip. Ya. Jadi saya, Pak. Iya, Bu Hesti. Iya, Hesti, silakan ke depan. Oke, Pak. Ya, tim memori. Ya, untuk hari ini kita masih masuk di tema 1, subtema 2. Ya, apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Beluman, masih hitam, Pak. Sudah ada. Sudah, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, malah di sini yang hitam. Mohon maaf ya, komputer Bapak sedang bermasalah nih. Ini malah apa-apa, Pak. Hitam. Sekarang jadi hitam. Nah, ini sekarang udah enggak. Ya, kita masuk ke masuk ke tema 1, subtema 2, yaitu selamatkan makhluk hidup dan hewan sahabatku. Sebelumnya Bapak mau tanya, makhluk hidup itu apa sih? Yang ada nyawanya, Pak. Bergerak, Pak, bergerak. Yang bergerak, Bernapas. bernafas, Bisa jalan, bisa jalan. Tumbuh dan berkembang, Pak. nah, Bisa tumbuh dan makan. berkembang, bisa makan. Iya, jawabannya semua tepat. Lalu hewan sahabatku itu apa sih? Hewan peliharaan bukan, Pak? Hewan peliharaan. Iya, hewan peliharaan, Pak. Ya. Hamster, aku sahabatku, Pak. Oh, sahabatnya Iip hamster. Iya, aku punya di rumah. Kucing, aku suka. Suka kucing. Lalu ada apa lagi? Kucing, Pak. Kelinci, Pak, Kelinci. kelinci lucu, Pak. Kelinci lucu. Ya, seperti Bapak ya lucunya ya. Pak, nyamuk termasuk nggak? Ah, termasuk boleh. Masa sahabat nyamuk? Ya kan, Masa peliharaan? Oh, peliharaannya. semua hewan itu Makhluk hidup kita itu jadikan sahabat kita ya, Pak. karena semua makhluk iya. hidup itu harus kita sayang. Sama Iya, ular, Pak. Pak, Hesti. Nggak boleh ditepok ya, Pak? Iya. Tepok aja. Itu berarti menyakiti dong, menyakiti hewan. Tapi kan aku pernah sakit DBD karena nyamuk, Pak Iwan. Nah, iya tuh benar tuh. Berarti hari ini kita akan mempelajari tentang hewan. Ya, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, setelah kalian membaca PowerPoint, kalian mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Lalu yang kedua,
ada tentang kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, ini gambar apa ya? Gambar ikan, Pak. Ikan, Pak. Ikan, Pak, ikan emas. Ikan mas. Ikan Ya. mas koki, Pak. Ikan mas koki. Enggak, ikan mas koki itu bulat. Betul, Iip. Ini ya ikan mas biasa. Kira-kira apa sih manfaat ikan ini untuk kita? Untuk digoreng enak, Pak, dimakan. Nah, untuk konsumsi. Ya. Ya, lalu apa lagi? Untuk hiasan di Dijual. rumah. Hias, Pak, untuk hiasan. Untuk hiasan, untuk dijual. Lalu ada lagi? Untuk ada lagi. Dipelihara, Pak. Dipelihara di sungai. Pelihara. Iya, untuk menjaga habitat sungai. Kalian tahu nggak cara perkembangbiakan ikan ini? Bertelur. Pak, aku pernah makan telur. Pak, bertelur. Oke, bertelur ya. Berarti hewan itu ada yang bertelur. Lalu ada apa lagi? Melahirkan. Melahirkan. Iya, berarti kita sekarang mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Ya, berarti pembelajaran hari ini perkembangbiakan hewan dan kegiatan ekonomi di wilayah ASEAN. Nah, di sini Bapak sudah memilih nih beberapa hewan yang menjadi ciri-ciri suatu negara. Yang pertama, ada komodo nih, ini yang berasal dari Indonesia, merupakan kadal yang terbesar dan hanya hidup di Indonesia. Pak, boleh aku yang baca nggak? Silahkan, coba Bu, coba Hesti. Oke, Pak, makasih. Ada gajah putih, ada bekantan, burung takurdahan, dan saola, Pak. Ya, kalian pernah melihat gajah putih? Belum. Belum. Pernah di TV, Pak. Oh, pernah. Pernah, Pak, waktu ke Thailand. Kenapa di Taman Safari? Kenapa di YouTube? Di YouTube ya, betul, di YouTube sering tuh kita lihat. Nah, lalu ciri-ciri dari bekantan ini apa sih? Coba Tere. Sejenis kera gitu, Pak. Iya, betul, sejenis kera. Terus dilihat mukanya itu ada apa? Hidungnya besar. Ada hidungnya, ada Ah. matanya. Iya, hidungnya besar sekali tuh, Seperti jambu mede, Pak. jambu mede. Seperti hidungnya Squidward di kartunnya SpongeBob. Ya. Iya. Ya, lalu ada saola. Nah, ini hanya hidup di Vietnam. Nah, lalu banyak lagi hewan-hewan lain di wilayah ASEAN nih. Ada di Myanmar, lalu ada di Kamboja. Ya, hewan-hewan ini ada di buku kalian. Nanti kalian baca-baca ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini di Laos, lalu ada di Vietnam, ada di Filipina, di Indonesia nih. Indonesia banyak sekali hewan-hewannya. Thailand, Malaysia, Singapura, dan terakhir Brunei Darussalam. Nah, lalu perkembangbiakan hewan tadi kita sudah bahas, itu baru tadi disebutkan ada bertelur dan ada yang melahirkan. Nah, yang bertelur ini yaitu perkembangbiakannya dengan cara bertelur disebut ovipar. Yaitu embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur, sedangkan telur berada di luar tubuh induknya. Agar menetas, telur biasanya dierami. Nah, contoh hewan yang bertelur itu apa aja sih? Ayam, Pak, ayam. Bebek. Ayam, bebek. bebek, terus Burung. Kura-kura. Kura-kura, Ikan, Pak, ikan, ya, dan lain-lain. Lalu yang kedua, itu ada vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah, Kambing. iya, Kambing ya, Pak? kambing. Nah, di sini tuh
embrionya berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya. Setelah itu anak hewan ini cukup umur, akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Ya, contohnya tadi seperti kambing, terus apa lagi? Tapi kelinci. Sapi, kelinci. Udah. Kucing, Pak. Kucing Kucing. hewan kesukaan aku. Kucing. Kucing. Nah. Anaknya banyak. Ya, kalau kucingnya bagus bisa dijual ya. Bisa Pak, nanti dapat uang. Ya, lanjut lagi. Nah, di sini ada yang ketiga nih. Ada ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Bertelur beranak ini maksudnya seperti apa? Yaitu berkembang di dalam telur, tetapi masih berada di dalam tubuh induknya. Jadi telurnya itu masih ada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Nah, ada yang tahu nggak nih kira-kira contohnya apa? Aku nggak tahu, Pak. Aku pernah baca. Aku pernah Ya, baca apa, di kira-kira perpustakaan. contohnya? Ikan. Dan apa ya? Paus atau hiu ya? Ya, Lupa. betul. Tepuk tangan dulu untuk Iip. Ya, Iip, betul. Ikan hiu salah satu yang berkembang biak melalui ovovivipar. Lalu ada ular. Lalu ada beberapa Serem, Pak, ular macam kadal. Iya, ular seram. Ya, seperti yang tadi sudah Hesti sampaikan, kalau kucing dijual itu akan bisa mendapatkan uang. Berarti itu masuk ke ekonomi ya. Nah, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Nah, lalu dijual menjadi uang. Nah, kira-kira selain hewan, apa aja sih potensi ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN? Tumbuhan ya, Pak? Tumbuhan? Ya, boleh. Lalu apa lagi kira-kira? Tempat wisata? Tempat wisata boleh. Sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Ya, masih dan banyak ya. Kita masuk ke negara-negara ASEAN-nya nih. Ya, yang pertama ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini sangat terkenal dengan minyak buminya dan gas alamnya. Brunei menjadi negara dari Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ya, lalu selanjutnya silahkan kalian baca di buku, nanti akan kita sama-sama bahas. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit. Ya, Pak. Di memori. Oke, selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang Brunei Darussalam. Lalu selanjutnya ada negara Filipina. Nah, tadi sudah kalian baca, negara Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang sebagian besar penduduknya di bidang pertanian. Nah, produk unggulannya yang biasa diekspor ke berbagai negara itu seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, ini menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Ya, lalu selanjutnya ada Indonesia. Nah, Indonesia banyak sekali karena kita memang ada di Indonesia. Nah, saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk kayu. Dan pariwisatanya juga sangat bagus dan penyumbang devisa besar juga untuk negara. Ya, lalu selanjutnya ada Kamboja. Ini dialiri Sungai Mekong, jadi merupakan daerah yang sangat subur. Lalu ada Laos, dia juga dialiri Sungai Mekong. Dan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Nggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Nggak ada? Enggak, Pak.
Lanjut, Pak. Ya, kalau nggak ada, Bapak sudah kirimkan LKPD kepada kalian. Kalian silakan membaca buku tema 1 halaman 62 sampai 73 dan masukkan nama-nama hewan ke dalam diagram Venn yang sudah disediakan. Yang pertama tuh ada beranak tuh di sebelah kiri. Lalu ada yang bertelur sebelah kanan dan beranak dan bertelur ditaruh di tengah-tengah. Namanya atau digambar, Pak? Ini namanya saja dulu, nanti gambarnya ada selanjutnya. Oh, namanya aja. Berapa, Pak, yang nyebutinnya? Minimal 10 hewan. Banyak banget. Banyak banget, Ya, Pak. dong. Boleh 5 nggak, Pak? Bapak ini sendiri-sendiri. Sendiri. Apa kelompok? Oh, ya baik. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Oke, baik, Pak. Baik, Pak. Kelompok saya sudah selesai, Pak. Selesai, Pak. Ya sudah. Sudah, Pak. Saya belum. Tunggu. Sudah. Oke, hebat semua. Ada kesusahan dalam mengerjakan soal ini? Alhamdulillah bisa, Pak. Dah bisa, Pak. Semuanya ada di buku kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Gampang. Gampang. Ih, pasti gampang aja. Isi Iya pakai sangat ya. dong. Ya. Lalu Bapak mau tanya yang beranak itu Anas masukin apa aja di dalam beranak? Lalu Iip masukin apa aja dalam bertelur? Anggita yang beranak dan bertelur apa saja? Saya, Pak, saya dulu ya. Ya boleh. Saya yang bertelur ada ayam, bebek, terus burung. Udah, cuma 3. Dapat nilai nggak Pak kalau 3? 3 Ya. nilainya berarti. Ya. Burungnya Yaudah. kan bisa spesifik kan Iya, apa? burungnya banyak. Burung merpati, burung elang, burung raja wali. Ayamnya juga kan ada yang kecil-kecil tuh Pak, yang Ya. ayamnya yang kecil, atau ada yang gede, gitu ya Pak. Tetap dapat nilai ya Pak? Iya, Iip. Terima kasih, Iip. Ada yang mau menyampaikan pendapat Iip? Apa yang ada yang mau nambahkan lagi? Saya mau menjawab, Pak. Ya, Yang beranak dan bertelur ada ikan hiu, ada kadal, ada salamender, terus ada platypus, Pak. oh iya. Tapi kayaknya itu nggak ada di buku deh. Iya, ada di Pak. Google, Itu Pak. kemarin saya nonton di video pembelajaran yang Pak Iwan berikan, Pak. Oh iya, berarti Agita masih ingat. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tugas yang akan kalian kerjakan untuk di rumah. Ya kan, membandingkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara. Sama seperti yang tadi yang sudah dikerjakan tentang perkembangan hewan itu. PR ya, Pak? Iya, ini ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Semuanya. Ya, baik. Berarti sudah semua presentasi ya tadi ya. Udah. Oke, berarti tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, berarti kesimpulan hari ini apa anak-anak? Hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan, Pak. Ada ovipar, ada vivipar. Ovovivipar. Ya. Ovovivipar. Iya. Lalu ada apa lagi?
Negara ASEAN. Negara-negara ASEAN, Pak. Negara-negara ASEAN, Pak. Iya, betul. Nah, kita berarti sudah mau belajar tentang perkembangbiakan hewan, yaitu ada 3, ovovivipar, vivipar, dan ovivipar. Ya. Lalu apa manfaat yang kalian pelajari dalam materi ini? Saya mau jawab, Pak. Ya, Anggita. Manfaatnya, saya jadi tahu ternyata kadal itu masuknya ke perkembangbiakan apa. Jadi saya bisa mengelompokkan, Pak, hewan-hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bila ada yang kurang itu nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.